Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, dalam kesempatan ini kembali saya ingin menyampaikan materi pembelajaran, yaitu materi pembelajaran kelas 11, mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kegiatan belajar kali ini, coba kalian amati gambar berikut. Bagaimana kita dapat mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud integrasi nasional. Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek. Ancaman di bidang ideologi. Terdapat kelompok-kelompok yang pernah melakukan pemberontakan maupun kudeta, ingin bermaksud menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, seperti pemberontakan Partai Komunis Indonesia dan pemberontakan DI/TII. Ancaman di bidang politik. Dalam sejarah Indonesia terdapat sejumlah gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut. Selain PRRI Permesta, ada gerakan Andi Ajis di masa lalu, kemudian Republik Maluku Selatan atau RMS. Hingga saat ini masih ada gerakan separatis yang masih eksis. Salah satu diantaranya adalah Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Kemudian ada juga Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman internal di bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Inflasi. 2. Pengangguran. 3. Infrastruktur. 4. Kebijakan ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ini juga meliputi antara lain pertama, ketergantungan terhadap asing, yang kedua daya saing, dan yang ketiga kinerja ekonomi yang belum baik. Ancaman di bidang sosial. Konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA yang timbul akibat watak kekerasan dalam melemahkan kualitas bangsa Indonesia. Ancaman di bidang budaya. Ancaman di dalam budaya timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam globalisasi. Hal ini ditandai masuknya nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung dan mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Kita tahu bahwa globalisasi ditandai dengan arus informasi, transportasi, dan komunikasi yang begitu kuat. Maka berkembangnya teknologi internet belakangan sudah jelas itu berakibat buruk terhadap perkembangan budaya di negara ini. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. BPPI 2008 menyatakan bahwa ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Nah, berikut merupakan strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Dalam mengatasi ancaman militer maupun nir-militer, pemerintah melalui Departemen Pertahanan telah mengeluarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 atau BPPI 2008. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi, yaitu upaya menghadapi atau menangkal ancaman berdimensi ideologi adalah melalui kebijakan
dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menghadapi ancaman berdimensi politik dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan ke dalam dan pendekatan keluar. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem dan upaya pertahanan negara yang ditempuh adalah dengan membangun ketahanan di bidang ekonomi, yaitu melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Untuk mengatasi ancaman terhadap sosial budaya, pemerintah banyak menggalakkan program untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya, serta memberi batasan terhadap media yang memberi dampak buruk terhadap bangsa. Jadi dampak buruk terutama media sosial yang belakangan sangat berpengaruh terhadap perilaku bangsa ini, itu harus kita waspadai. Oleh karenanya pemerintah melalui Departemen Informasi atau apa nama itu Dekominfo itu telah menyampaikan beberapa aturan, termasuk salah satunya juga ada Undang-Undang ITE. Yang kelima, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. BPPI 2008 menyatakan fungsi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama. Nah, ini adalah merupakan perspektif ketahanan nasional. Jadi ada 3 perspektif atau sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional, yaitu sebagai berikut. Pertama, ketahanan nasional sebagai kondisi. 2, ketahanan nasional sebagai pendekatan, metode, atau cara. 3, ketahanan nasional sebagai doktrin. Berikutnya merupakan gagasan ketahanan nasional. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda dari ditinggalkannya konsep kekuatan. Meskipun dalam ketahanan nasional sendiri terdapat konsep kekuatan. Gagasan ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional tahun 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Nah, itulah barangkali sekilas pembahasan tentang ancaman. Mudah-mudahan pembahasan tersebut ada manfaatnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.